Baik, selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Wah, ini salam Bali, ini saya lupa. Jadi semoga semuanya sehat. Yang saya hormati ini Dr. IGD Putra Suteja. Selamat siang, Dr. Suteja. Sore. Ya, sore ya sore, di sana. Ya, di Bali udah sore ya. Di sini juga saya hormati Ketua ID Cabang Denpasar ya. Betul ya, takutnya salah sebut saya. Dr. I. Ketut Widiase ya. Mohon maaf nih kalau ada salah-salah penyebutan. Juga di sini hadir nih, bangga sekali saya, Kepala Dinas Pariwisata Bali, Insinyur Desir Mulyani MSI ya. Mohon maaf kalau salah ya. Kepala Dinas Kota Denpasar, Pak. Ya, Kepala Dinas Kota Denpasar. Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar ya. Kepala Dinas Pariwisata ya. Karena terhormat sekali nih kita didatangi oleh Kepala Dinas Pariwisata. Nah, ini juga saya hormati, mungkin saya tidak menyebutkan satu persatu teman-teman dari Bali maupun dari luar Bali ya, khususnya ketua cabang ya. Nah, ini Ibu Dr. Suteja dan Dr. Ketut Widiase, bahwa kita ini ada ingin mencalonkan. Bali ini belum pernah menjadi tempat dilangsungkannya muktamar 3 tahun sekali Ikatan Dokter Indonesia. Mungkin mudah-mudahan kali ini dipersiapkan dan Tuhan mengizinkan untuk di Aceh nanti terpilih ya. Amin. Makanya saya tawarkan kepada Dr. Teja dan Dr. Widiase, ini gimana? Oke, karena ini adalah channel YouTube, mungkin bisa nanti menjadi beberapa pertimbangan. Magnet Bali pastilah lebih besar ya, akan event apapun ya. Mungkin untuk memulainya saya akan memutarkan video dulu ya tentang bagaimana persiapan-persiapan daripada ID Bali ini. Bentar. Sebelum mulai mungkin izin dahulu nih Dr. Suteja, sebelum kepada persiapan ID Bali, mungkin kita layaknya para dokter ini mengenang kembali Mars ini untuk bersatu ya, bukan hanya di Bali tapi seluruh Indonesia. Satukan profesi kita, Ikatan Dokter Indonesia, berbakti selalu berkarya menuju bangsa sehat sejahtera. Teman adalah saudara, bersatu dalam ikatan, menjunjung etik dan cinta, bersama membangun bangsa. Mari kita tunaikan teguh cita dan kemandirian, luhur budi cerminan, integritas tegakkan. Derapkan langkah, satukan cinta, sehatkan bangsa, jiwa dan raga. Mari bersama kita berkarya, membangun nusa bangsa. Setia bersatu, berbagi kembangkan ilmu, bersama berpadu, satu terus maju. Bersama bersatu, satu ini terus maju.
Indonesia. Terkenal akan keindahan alamnya, keindahan budaya, keindahan hubungan manusia dengan penciptanya, keindahan untuk Nusantara, keindahan untuk dunia. IDI Cabang Denpasar dengan penuh kerendahan hati siap melaksanakan Muktamar Ikatan Dokter Indonesia yang ke-32 tahun 2025. Mengundang seluruh insan dokter tanah air untuk berkumpul, bersilaturahmi, bermufakat di tanah yang indah ini untuk kemajuan dunia kesehatan tanah air. Dokter Teja, ini kelihatannya Bali mempunyai magnet kuat ini untuk di 2025, di mana kalau kita urutannya di Muktamar 32 ya, besok karena besok di Aceh. Kira-kira Dokter Teja dahulu nih, silakan untuk membuka sambutannya, nanti mungkin diterangkan oleh Dr. Widi, karena saya lihat Denpasar ini yang menjadi kota untuk tempat pelaksanaannya ya di Bali ini. Silakan Dr. Igede Putra Suteja. Terima kasih Kang Adi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam, namo buddhaya, salam rahayu. Pertama-tama apresiasi saya kepada Kang Hadi, yang punya rumah. Kang Hadi Conscience ya. Yang sudah begitu banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan podcast-nya tentang profesi kita. Apresiasi saya kembali kepada Kang Hadi karena telah membantu kami IDI Denpasar, IDI Bali dalam rangka persiapan IDI Denpasar mencalonkan diri sebagai tuan rumah Muktamar IDI ke-32 tahun 2025. Mudah-mudahan Ida Sang Yang Bidiwasa Swece bisa Denpasar Bali menjadi tuan rumah, karena selama sejarah IDI dari tahun 50 sampai sekarang belum pernah kabupaten kota di Bali sebagai tuan rumah, baik itu muktamar maupun itu rakernas dalam kegiatan-kegiatan IDI ini. Momentum 2025 kami ingin ambil untuk bisa sedikitnya ada 5 hal yang bisa sejawat bisa dapatkan di Bali. Guru besar, senior, sejawat, dimanapun berada,
baik yang ada di Bali, di luar Bali, khususnya rekan-rekan yang sudah di Aceh pada saat ini, karena beberapa komisi sudah mulai juga ada kegiatan di Aceh, karena muktamar kita akan mulai 22 sampai 25 Maret ini. 5 hal yang saya tawarkan Bali dan Pasar bisa menjadi tuan rumah. Karena kita ketahui muktamar adalah kegiatan yang tertinggi, pengambilan keputusan tertinggi di Ikatan Dokter Indonesia dalam melaksanakan kegiatannya. Muktamar 32 nantinya di Denpasar adalah momentum yang sangat tepat, karena di sana akan terjadi satu kegiatan yang mana tidak akan ada pemilihan ketua-ketua elek. Kalau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ID yang sedang dibahas sekarang di Aceh, Komisi A, Komisi A, itu akan tidak ada pemilihan ketua elek lagi, sehingga nanti di Muktamar 32 di Bali hanya akan menetapkan ketua elek yang terpilih di Aceh sebagai ketua umum, sehingga akan ada lahir ID baru nantinya. ID yang reborn lahir di Bali dengan hanya menetapkan ketua elek yang kepilih di Aceh menjadi ketum di Bali. Momentum itulah yang kita harus ambil. Teman-teman bisa melaksanakan kegiatan organisasi dengan tenang, dengan baik di Bali. Itu yang pertama, kenapa kami mencalonkan Bali dan Pasar sebagai tuan rumah. Yang kedua, perlu diingat bahwa nanti mungkin Ketua ID dan Pasar akan banyak menyampaikan, lokasinya nanti akan dilaksanakan di kawasan ekonomi khusus kesehatan yang pertama yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Presiden Jokowi telah menetapkan Sanur sebagai KEK, kawasan ekonomi khusus kesehatan pertama di Indonesia. Boleh teman-teman nanti dari seluruh Indonesia akan bisa melihat inilah kawasan yang menggabungkan kesehatan satu wilayah hampir 60 hektar, satu wilayah di Sanur itu bisa menjadi kawasan kesehatan, kawasan yang bisa menjadi satu dengan pariwisata. Artinya apa? Di samping kita bermuktamar, kita bisa masih ada hubungan di dunia kita, apalagi di KEK itu nanti akan dibangun Rumah Sakit Bali Hospital Internasional, Rumah Sakit Bali Hospital Internasional yang Astungkara alhamdulillah di tahun 2025 itu sudah beroperasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, juga nanti akan menjadi pembelajaran bahwa Bali pun juga sudah menjadi uji coba nasional 3 wilayah, Bali, Jakarta, dan Medan, yang menetapkan bahwa Bali, Jakarta, dan Medan sebagai kedokteran wisata. Bisa melihat bagaimana sih model kegiatan kedokteran wisata, bukan saja masalah kesehatan fisik saja di sana ada wellness, di sana ada kecantikan, di sana ada obat tradisional yang bisa kita gabung di wilayah itu. Maka di Sanur itu pun akan terjadi integrated terhadap masalah-masalah kesehatan. Teman-teman dari wilayah Indonesia dimanapun, ada 2 hal ini yang harus bisa diperhatikan. Selain bermuktamar, kita bisa melihat KEK-nya Sanur, kita bisa melihat kesehatan wisatanya. Di samping yang keempat adalah bagaimana wisata Bali era baru, pasca pandemi, banyak objek yang sudah dengan kondisi pandemi, kondisi endmis nantinya, banyak wisata-wisata baru yang sebelumnya belum guru besar, senior, sejawat yang ada di Indonesia mengetahui. Banyak kita telah menata, Bali sekarang beda. Sebelum Bali pandemi, Bali pasca pandemi, dengan era baru ini kita sudah mulai menata, karena kita sesuai yang kelima nantinya, Bali itu bisa menjadi yang namanya Bali, BALI, yang nanti di sana ada tarian yang sudah khas sekali, ada tarian baris,
BARIS, Bali itu bersih, Bali itu aman, Bali itu ramah, Bali itu asri, Bali itu sehat. Kalau kita ngomong Bali yang baris, itu ada sehatnya di sana. Maka dari itu, sekali lagi, teman-teman dimanapun berada di wilayah di Indonesia, cabang, wilayah, mohon dukungannya. Mari kita ke Bali di 2025 melihat Bali secara utuh, baik kesehatan dan pariwisatanya, sehingga bisa kita depan bersama-sama dalam kebersamaan, bisa membangun satu Indonesia yang mempunyai kesehatan yang maju, mempunyai pariwisata yang tangguh dalam rangka kita menghadapi apapun masalah kesehatan, apapun masalah pariwisata, apapun masalah bangsa dalam kerangka rumah besar ini. Mungkin demikian Kang Hadi. Ya. Awal daripada ini saya, semoga mohon dukungan rekan-rekan di Indonesia dimanapun berada, cabang-cabang, mari kita bersama-sama membangun rumah besar ini dengan baik. Saya kembalikan ke Kang Hadi. Ya, terima kasih. Nah ini Dr. Widiasa, sebelum kita mulai, setelah kita tadi menerima penjelasan dari Dr. Suteja, ini alangkah baiknya ini kita akan ini dulu ya sebentar, supaya teman-teman yang dari berbagai daerah ini mengetahui. Bentar ya, saya akan share screen lagi. Apa sudah nampak? Belum ya? Ada izin dari saya, boleh Dok? Oh, boleh aja deh. Ya ini kayaknya saya ada masalah. Silakan. Sebelum itu ditayangkan dahulu. Baik Dok. Saya share screen aja ini. Ya. Ya. Suaranya belum ya? Oh ya. Suaranya belum nih. Ya, sebentar, Pak. Ya. Saya stop dulu. Gambarnya sudah. Tapi suaranya nih belum. Saya juga ada gangguan. Grogi saya. Sama. Enggak ada. Ya Budi Sire saya. Ya, mungkin udah. Baik, saya ulang ya. Ya, ini udah. Nah, ini suaranya nih. Nah, udah. Bali, sebuah pulau indah di Indonesia, terkenal akan keindahan alamnya, keindahan budaya, keindahan hubungan manusia dengan penciptanya, keindahan untuk Nusantara, keindahan untuk dunia. Cabang Denpasar dengan penuh kerendahan hati siap melaksanakan Muktamar Ikatan Dokter Indonesia yang ke-32 tahun 2025. Mengundang seluruh insan dokter tanah air untuk berkumpul, bersilaturahmi, bermufakat di tanah yang indah ini untuk kemajuan dunia kesehatan tanah air.
cakep videonya. Nah, ini Dr. Widiase, ini saya mau tanya nih. Bali siap ya, artinya dengan segala infrastrukturnya ya, yang lain aja daerah siap. Tadi Dr. Suteja mengatakan Bali ini belum pernah, saya heran juga ini. Karena mungkin yang dulu-dulu saya belum pernah mengikuti muktamar, tapi kali ini kita perjuangkan ya. Di sini hadir juga Bu Kadispar ya. Nah, ini boleh diceritakan oleh ke teman-teman seluruh Indonesia bagaimana hal teknisnya Denpasar ini. Kalau biasanya Dr. Suteja sebagai wilayah itu mengontrol ya, mengkoordinasikan bagaimana Denpasar itu betul-betul siap. Silakan, mungkin dimulai sekarang Dr. Widiase, silakan. Baik, izin. Ya. Om Swastiastu. Ya. Selamat sore Dr. Hadi, Kang Hadi. Senior saya di PB dan juga guru saya nih sebenarnya, beliau adalah senior di Magister Hukum Kesehatan juga. Ya. Izin Dr. Putra Staja, Dr. teman-teman sejawat, Ketua ID Cabang Sebali dan Ketua ID Cabang yang hadir pada kesempatan hari ini, Ibu Kadisparda Kota Denpasar, Ibu Desire yang sudah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Seperti yang Dr. Putra saya sampaikan, memang ID belum pernah, dokter, memang belum pernah menjadi tuan rumah kegiatan ID level nasional, baik Toraker maupun Muktamar. Yang pernah adalah kemarin kita diminta bantuan untuk menjadi local officer waktu World Medical Association 2015. Jadi pada saat itu saya juga ikut di dalam tim, ketua tim yang di Bali, yang di local officer-nya. Sedangkan pusat di PB tetap menjadi leading pada saat itu. Kami di Bali yang mencarikan tempat, kemudian mencarikan tempat persidangannya, tempat wisata dan kulinernya. Jadi pada saat itu kami yang handle pada saat itu. Nah, Dr. Hadi dan Bapak Ibu semuanya, sebenarnya mengapa Denpasar ataupun Bali pada umumnya ini mengajukan diri sebagai calon tuan rumah muktamar yang akan datang. Pandemi COVID-19 yang sudah menghantam kita semua, termasuk Bali yang hampir sebagian besar hidup dari pariwisata, kita mesti akui bahwa kita sangat terdampak dari pandemi. Karena itu kita terdorong sekali teman-teman dokter se-Bali untuk mengadakan kegiatan ini di Bali. Dengan harapan apa? Dengan harapan Bali bangkit, jargon pemerintah pusat maupun Denpasar Bali pada umumnya ini adalah untuk bagaimana mengupayakan Bali untuk bangkit. Meskipun kegiatan akan dilaksanakan 3 tahun lagi minimal pada saat ini ketika nanti Bali diputuskan menjadi tuan rumah muktamar ke-32 ID, tentu ini akan menjadi suatu spirit semangat dan sudah ada pasar nih, pasar bagaimana pariwisata Bali 3 tahun lagi akan kedatangan tamu dokter seluruh Indonesia akan datang ke Bali beserta seluruh pendampingnya. Kita berharap pasar yang akan dibentuk, pasar pariwisata yang dibentuk di 3 tahun lagi itu akan menjadi spirit ataupun motivasi untuk para pelaku pariwisata yang ada di Bali. Kemudian latar belakang berikutnya ya kami sebenarnya ingin juga bahwa ID Bali, ID wilayah Bali dan ID cabang sebali itu dapat berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ID di dalam level nasional, dokter. Karena selama ini kan kita masih sering menjadi peserta. Nah sekarang kita jadi tuan rumah nih. Bagaimana rasanya dan bagaimana nanti kita akan memberikan sambutan kepada para delegasi, pada para muktamirin yang akan hadir pada kesempatan nanti. Tentu Denpasar tidak akan bisa bergerak sendiri, Dr. Hadi. Kami sangat didukung oleh seluruh ketua ID cabang se-Bali dalam mempersiapkan nanti kalau seandainya nanti kita terpilih, tentu kita akan melibatkan semua ID cabang yang ada di Bali dalam pelaksanaan kegiatan. Karena Bali ini kecil, border antar kabupaten kota itu sangat tipis, dok. Jadi kalau kita jalan-jalan sehari di Bali itu 24 jam nyampe semua nih kota di Bali gitu. Jadi untuk itu saya tentu karena borderless inilah yang kita berharap nanti kontribusi teman-teman dokter se-Bali nanti dapat tinggi ataupun dapat kita harapkan untuk mensukseskan kegiatan ini. Yang berikutnya tentu dukungan dari semua stakeholder yang ada di Bali, pemerintah Kota Denpasar, tempat kami bernaung ini luar biasa. Bapak Wali Kota pada saat kami audiensi kemarin juga menyatakan dukungan yang luar biasa.
bahkan sampai menerbitkan surat rekomendasi kepada IDI ya untuk agar nanti bisa IDI dan Denpasar menjadi tuan rumah dan tentu akan didukung oleh kabupaten kota penyangga lainnya. Dan berikutnya juga kita berharap dengan segala potensi yang kita miliki di Bali, akomodasi, transportasi dan semuanya ini akan dapat menjadi jaminan buat teman-teman para dokter yang akan hadir pada muktamar nanti. Kemudahan transportasi, akses, kemudian juga ketersediaan tempat tidur ataupun kesediaan hotel dan akomodasi di sekitar venue itu saya kira nanti bisa disampaikan oleh Ibu Kadis ya. Ibu Kadis sudah punya datanya yang sangat lengkap dan nanti mudah-mudahan Ibu Kadis berkenan untuk akan memberikan semacam sekilas apa pariwisata Denpasar yang nanti kita akan bisa tonjolkan dalam bidding nanti, Dokter. Nah, sekali lagi kami dari Denpasar dan IDI cabang Sebali seizin Pak Ketua IDI wilayah tentu berharap sekali bahwa Bali akan ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan muktamar yang akan datang. Sekali lagi dengan harapan IDI Bali dapat berkontribusi kepada nasional, IDI secara nasional dan juga kita IDI baik Bali cabang-cabang maupun PB sendiri akan memiliki kontribusi besar terhadap sektor pariwisata yang ada di Denpasar pada khususnya dan Bali pada umumnya. Tentu sekali lagi dengan harapan besar kami adalah kegiatan ini akan didukung oleh seluruh senior-senior yang ada di Bali. Di sini ada Dr. Kompiang Gautama, beliau adalah guru dan mentor saya, dan semua senior-senior yang ada di Bali, saya kira ini sangat mendukung kegiatan ini agar kita pernah menjadi tuan rumah pelaksanaan muktamar di IDI. Jadi sekali lagi besar harapan kami dan mudah-mudahan dengan ini semua delegasi bisa memilih Bali untuk menjadi tuan rumah yang akan datang. Dan satu informasi mungkin juga bahwa di Bali, khususnya di kawasan TEK, kawasan ekonomi khusus pariwisata di Sanur ini, tadi saya juga sempat ngobrol dengan sales manager dari Hotel Ina Bali Grand Bali Beach ya, bahwa dalam tahap pengembangan sebuah convention hall yang kiranya akan menampung sekitar 6.000 audiens di hotel ini. Jadi saya kira itu juga menjadi dukung kita bersama dan nanti mungkin cerita ini bisa ditegaskan kembali oleh Ibu Desire selaku Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar. Saya kira itu dulu dari saya, Dr. Hadi. Mudah-mudahan nanti sekali lagi bisa memberikan pencerahan lah buat para delegasi, teman-teman di Ketua IDI yang nanti akan memiliki hak suara untuk memilih di mana muktamar IDI yang akan datang dilaksanakan. Dan sekali lagi besar harapan kami Bali lah yang dipilih. Demikian. Terima kasih Dr. Hadi. Ya, terima kasih Dr. Widiasa. Ini saya kembali menengok kepada Ibu Desire ya, Kepala Dinas Pariwisata Denpasar ya. Bu, ini kalau saya melihat peranan Kepala Dinas Kesehatan dengan Kepala Dinas Pariwisata di Bali itu levelnya sama untuk kesehatan tuh ya. Karena saya lihat memang Bali itu kehidupannya pastilah dari pariwisata karena ini memegang peranan penting. Bu, perhatian Ibu sebagai Kepala Dinas Pariwisata yang nanti akan menjadi ketempatan, ini kira-kira apa nih Bu yang mau ini sehingga para dokter di seluruh Indonesia menjatuhkan pilihan kepada Bali? Pasti magnetnya besar. Ya karena ini ada saingannya Lombok, saya lupa belum resmi sih ya diumumkan, tetapi Pak Suteja senior saya mengatakan Bali siap menjadi tempat muktamar yang ke-32. Nah, Ibu jualannya apa nih Bu supaya para dokter seluruh Indonesia bisa ke Bali nih Bu menjatuhkan pilihan. Ya biasa kita bersaing ya, tapi bersaing ini sehat Bu. Tidak mengolok-olokkan yang lain, tapi menjual memang betul potensinya. Karena biar bagaimanapun Bali itu pernah menyelenggarakan forum internasional ya, IME ya, WME ya, mungkin tadi
sudah disebutkan. Nah, kali ini juga akan disorot oleh banyak pihak, ya, rumah sakit dan segala macam itu semua ada. Nah, silakan Ibu, kalau mau share screen silakan juga. Saya sudah jadikan co-host. Monggo Bu Desire, silakan. Terima kasih Pak Dr. Hadi, Pak Ya. Kang Hadi mungkin ya. Jadi salam kenal ya Bu. Ya, salam kenal Pak. Kalau Ya. kembali mampir ya Pak. Amin, pasti Bu. Ya. Yang kami hormati Bapak Ketua ID Bali, Pak Dr. Putra Sutija, Bapak Ketua ID Denpasar, Pak Ketut Widiase, dan Bapak Dokter yang hadir pada kesempatan Zoom meeting ini. Kami ucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya bahwa kami diundang kepada forum yang terhormat ini. Zoom meeting dengan para dokter ini luar biasa sekali bagi kami, membuat kami bangga sekali. Terkait dengan event yang akan diadakan oleh ID Bali, ID yang akan dilaksanakan tahun 2025, Muktamar ID se-Indonesia. Kami juga heran ini kok tumben tidak ada, belum pernah dilaksanakan di Bali begitu. Jadi ini seluruh Indonesia, seluruh dunia pada ke Bali, Pak. Ini kenapa dokter-dokter belum ke Bali nih? Jadi sangat perlu ini sebagai tuan rumah Bali ini. Jadi mudah-mudahan bapak-bapak dokter se-Indonesia bisa mempertimbangkan Bali khususnya Denpasar sebagai tuan rumah nantinya pada Muktamar tahun 2025 nanti. Jadi mungkin dapat kami sampaikan bahwa Denpasar ini sebagai ibu kota Provinsi Bali, Pak, dan kita memiliki Pantai Sanur. Nah, Pantai Sanur ini oleh Bapak Jawaharlal Nehru dahulu tahun 1954 disebut sebagai Morning of the World. Nah, jadi tempat terbitnya matahari ini ada di Sanur. Betapa indahnya matahari yang terbit di Sanur, Pak. Jadi dengan vibe yang tenang, ini sangat cocok bagi para dokter yang telah sibuk seharian ataupun secara udah bertahun-tahun ini sibuk banget. Jadi sangat cocok bagi para dokter, vibe-nya, dan bagi profesi yang sangat, dengan kasta profesi yang sangat terhormat ini, tentu Sanur menjadi pilihan yang cocok dan pas, Pak. Karena suasana pantai dan beda ininya dengan Kute ataupun daerah lain, Sanur ini jauh lebih tenang, Pak. Jadi cocok untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk profesi yang telah penuh seharian bekerja, ini sangat luar biasa menenangkan dan menyejukkan. Mungkin dapat kami sampaikan juga bahwa seperti tadi disampaikan oleh Dr. Pak Putra Sutija bahwa Bali ini sedang dalam pengembangan KEK dan sudah ditetapkan oleh Bapak Menteri BUMN untuk daerah Grand Ina Bali Beach sebagai health tourism. Tahun 2000 telah dimulai ininya, Pak, peletakan batu pertamanya mulai tahun ini. Dan tahun 2023 akan sudah siap konstruksinya, yaitu ada hotel baru, kemudian convention center dengan kapasitas 6.000 orang, kemudian rumah sakit tahap 1 dan tahap 2 pada lahan seluas 5 hektar, kapasitas 302 bed dengan 8 pelayanan. Kemudian instalasi peralatan rumah sakit, UMKM art market, kemudian manajemen office, utilitas, parkis dan fasilitas umum, serta fasilitas publik. Itu baru tahap 1 untuk tahun 2023 akan selesai dilaksanakan. Kemudian tahun berikutnya itu pengembangan rumah sakit, kemudian instalasi peralatan rumah sakit, tahun 2025, itu juga pengembangan rumah sakitnya. Jadi memang fokusnya nanti karena ini kawasan health tourism, akan dikembangkan fasilitas-fasilitas yang disebutkan tadi. Selain itu fasilitas pendukungnya, Pak, kami memang memiliki pantai yang indah dan tahun lalu sudah mulai dibangun perbaikan sarana prasarananya. Itu ada walkway, Pak, dari membentang dari ujung selatan sampai ujung utara sepanjang 4 km. Jadi pagi-pagi kalau jogging itu luar biasa, Pak, indah sekali. Jadi nanti itu sudah ditata dan sudah selesai ditata. Tahun ini mungkin ditambahkan
untuk beautifikasi seperti lampu, terus kemudian street furniture-nya dan lain sebagainya untuk memperindah walkway-nya itu. Dan juga di ujung utara nanti akan ada Pelabuhan Sanur yang mungkin mudah-mudahan tahun ini selesai dikerjakan, itu sebagai tempat penyeberangan ke Nusa Dua, Pak. Jadi mungkin Bapak-Bapak ada yang sudah tahu mengenai Pantai Kelingking dan lain sebagainya yang sangat indah, sudah terkenal di mana-mana, bisa nyebrang langsung Pak dari sana, Pak. Juga pendukung lainnya seperti surplus jalan, hotel, kemudian juga tempat di Besakih, dan akan ada balai budaya nanti yang sudah dikembangkan oleh Bapak Gubernur. Itu tahun 2025 sudah selesai semua itu, Pak. Jadi nanti untuk turnya itu, aduh kecil lah Pak, seperti yang tadi disampaikan bahwa satu hari udah tembus semua Pak, seluruh Bali udah kena yang spot-spot yang jadi viral mungkin di medsos itu udah dapat gitu Pak. Jadi mudah-mudahan kami berharap Denpasar bisa dipilih sebagai tempat muktamar nanti, dan sepertinya harus itu dilaksanakan di Bali Pak. Kalau mau nyebrang ke Lombok gampang, deket aja Pak. Dan kalau belum ke Bali ini, waduh rugi Pak. Mungkin di teman-teman di Lombok ini ya kami sudah terkenal keramah tamahannya dan lain sebagainya. Sebagai destinasi utama dunia Pak, kita pernah sering berturut-turut menjadi destinasi utama dunia. Mungkin begitu Pak yang dapat kami sampaikan, Pak Kang Hadi. Terima kasih. Bu Desire ini memang good dalam memasarkan. Ya, nggak apa-apa Bu. Nanti mungkin disertakan juga mungkin Pak Suteja ketika di Aceh nanti gambar-gambarnya ya, spot-spotnya saja mungkin Mbak. Oh ya, satu lagi Pak, ya, lagi. Silakan. Kami sudah siap Pak, 47 pendukungnya 47 hotel untuk Denpasar Pak ya. Jadi Denpasar Kota dan Sanur kita punya 47 hotel bintang 1 sampai bintang 5 dengan 7.028 kamar Pak. Jadi sangat cukup untuk nggak diragukan lagi lah kalau itu. Silakan datang bersama keluarga Pak. Mari Pak. Siap, ya. Terima kasih baik. Pak. Nah, ini terima kasih Bu Desire, mungkin kita akan mendengarkan nih pendapat-pendapat. Izin ya Pak Teja, ini ada beberapa tamu ya, mungkin ada yang mau mengungkapkan sesuatu atau bagaimana ya. Tadi di chat juga Bali memang is the best dan oke. Ya. Ada yang mau ini menambahkan sesuatu dari teman-teman ID di luar Bali atau di Bali sendiri, silakan. Cabang-cabang lain silakan. Ada? Nih Dr. Irianto mana nih dari Gorontalo ini? Ya, mungkin Pak Suteja, ini semakin 3 tahun itu nggak lama lah nanti ya. Tapi saya rasa persiapannya yang penting sudah oke semua ya. Kalau untuk fasilitas dan lain-lain, ya kan. Nah, ini jika nanti ini di Aceh tidak dilakukan, maaf ya, mungkin saya nggak mendahului pemilihan, ya kan. Kalau ini diputuskan untuk tidak yang lakukan presiden elek lagi, berarti kan kita konsen kepada keputusan-keputusan yang akan rapat, dan wisatanya ditambah ini, Pak Teja ini. Jadi kadangkala kita kalau mengunjungi Pramuktamar ini udah repot, udah stres. Nah, ini mungkin Bali nanti Bu Desire ini kita lebih banyak wisatanya nih. Kalau rapat nanti diputuskan di Jakarta juga nggak, istilahnya Pramuktamar itu lebih diperbanyak gitu ya, karena sayang. Penting jalan-jalan Pak ya. Ya keputusan harus ada. Jalan-jalan Pak. Ya gimana Pak Teja, silakan. Bagaimana ini? Ya, silakan pendapatnya. Tetap tujuan utama kita kan muktamar. Ya, betul. Tujuan kedua kita wisata. Tapi ingat di Sanur itu dengan keknya kawasan ekonomi khusus, dua-duanya dapat. Dua-duanya dapat di satu lokasi. Ya. Ada rumah sakit yang bisa kita lihat. Ya. Ada sistem pelayanan kesehatan yang di sana kita bisa lihat, ada produk-produk kesehatan wisata yang di sana bisa kita lihat, karena Bali ini banyak produk-produk non yang bisa dikemas. Ada
pengobatan tradisionalnya bagus, Iya. ada sepanya yang juga bagus, yang teman-teman pasti akan menjadi contoh. Dokter Kang Hadi kan jadi apa namanya di Banten. Iya. Sekretaris di Banten. Banten kalau mencari daerah kesehatan wisata nanti contohlah nanti kawasan Siap. Sanur. Provinsi lain kalau menjadi contohlah nanti Sanur. Ini loh contohnya yang sudah diakui. Di samping tadi Bu Desi kan sudah menyampaikan juga bahwa kita adalah tujuan wisata utama dunia yang kita bisa combine-kan kesehatan, pariwisata menjadi satu. Jadinya enak menunya di sana, sedangkan kita tidak ribet-ribet akan memilih ini, memilih itu. Kita fokus kepada mungkin ada deklarasi khusus misalnya nanti. Misalnya deklarasi karena Bali itu trademarknya bagus. Deklarasi khusus Bali tentang ID, baik dia keluar untuk nasional, baik ke dalam untuk anggota. Ada deklarasi apa piagam Bali, piagam Denpasar, deklarasi Bali, deklarasi Denpasar. Itulah yang harus kita arahkan ke sana sehingga kita bisa tenang menghadapi muktamar, kita bisa berwisata yang ada hubungannya dengan kesehatan. Terima kasih Bu di sini apa namanya supportnya juga sudah mencitrakan Sanur itu akan berubah nanti. Teman-teman harus datang ke Bali, harus datang ke Bali karena Bali itu tidak seperti Bali sebelum pandemi. Oh, baik. Nah, Bu, saya kembali lagi nih ke Ibu Desire. Ini udah siap ya pembangunan yang Rumah Sakit Internasional Bali itu pada sudah, 2025? Pak. Sudah. Kira-kira udah siap ya? Udah running ya kira-kira? Ya, running Pak. Karena ini tahap konstruksinya tahun depan sudah selesai yang tadi saya sebutkan. Ini ada beberapa tahapan yang sudah disampaikan kemarin pada saat rapat yang disampaikan oleh kementerian. Jadi memang itu tahun 2023 selesai fase 1, kemudian fase 2-nya 2025 sampai 2026, fase 3-nya 2027 sampai 2028. Nah, fase 2 dan fase 3 ini pengembangan rumah sakit saja, Pak. Nah, yang tadi saya sampaikan itu fase 1 sudah selesai konstruksi 2023. Nah, jadi tahun depan itu sudah selesai, sudah bisa mulai running, Pak. Jadi sudah bisa dilaksanakan, sudah siap tadi convention 5.000 sampai 6.000 kapasitasnya, dan rumah sakitnya juga dengan 302 bed dengan 8 pelayanan, kemudian instalasi juga sudah dibangun juga pada saat itu sudah selesai, kemudian ada art market, kemudian juga utilitas lainnya. Begitu Pak. Jadi memang cake-nya ini memang sudah dipersiapkan dan sudah tadi mungkin disampaikan juga oleh Bapak Wali Kota mungkin bahwa kita sudah siap Pak untuk cake ini sudah dengan pemerintah pusat kemarin. Begitu Pak. Ya, ini saya lihat tadi di videonya memang Wali Kota mungkin nanti bisa disampaikan ke Pak Gubernur Bali-nya bahwa dukungan terhadap Ikatan Dokter Indonesia ini sungguh besar ya, termasuk juga di bagian pariwisatanya ya mungkin. Nah, ini mudah-mudahan nanti Pak Suteja dan Pak Widiase Keramat Tamahan Bali ini akan membekas semuanya bagi yang belum. Kalau saya sudah pernah ya pasti sudah hafal banget ya. Karena yang paling penting adalah ketika kontingen datang, nah itu mau kemana, nggak ada kebingungan lagi, itu dipusatkan di kawasan ekonomi khusus ya tadi. Kalau saya nggak salah, dan hotelnya hanya seputar situ. Nah, kalau mau keluar nanti ada waktu sendiri khusus 1 hari pun bisa ke Kepung semua ya, Ibu Desire ya. Iya. Baik, ada ya, makasih banget ini. Ada tambahan lagi mungkin dari yang lain pendapatnya atau gimana? Teman-teman dari Bali maupun dari luar Bali. Saya mau silakan. Ya, ini terima kasih. Pak Dewa Gede. Ya. Silakan. Waduh, silakan. Terima kasih. Saya Dewa Gede Basudewa. Saya kebetulan anggota MKKI di wilayah. Iya. Di bagian kemahkamahan. Ya. Kebetulan nanti di Aceh saya diminta oleh Dr. Kompiang Gautama, ya, itu Ketua MKK hadir di Aceh. Nah, terkait dengan usulan kami agar Bali menjadi
muktamar berikutnya. Saya rasa itu pilihan yang tepat nih. Saya mau sampaikan saja, Kang Adi. Jadi beberapa hal yang ingin saya sampaikan adalah selain apa yang telah disampaikan oleh Pak Ketua, izin juga Bu Kadis Pariwisata. Saya kebetulan juga dari PLT Direktur Rumah Sakit Jiwa dari Provinsi Bali, Pak Adi. Nanti saya akan lobby juga ke Dinas Pariwisata Bali. Tapi sesungguhnya tahun 2025 Bali sudah berubah total. Bahkan nanti ada kawasan baru akibat shortcut, Pak Adi. Shortcut wilayah antar wilayah itu juga salah satu bagaimana memudahkan peran dan kecepatan akses bagi seluruh keluarga, para dokter dan keluarga yang hadir, selain tentu yang ditawarkan di Denpasar. Bahkan wisatanya tahun itu sudah sampai ke model nama paket-paket wilayah. Jadi ada wilayah kuliner, mungkin nanti ada paket yang sifatnya dengan menghadapi era pandemi ini kan travel bubble itu akan lebih ketat nanti persiapannya. Kami sudah lebih siap kayak menghadapi itu. Nah, kebetulan saya juga ditunjuk sebagai Ketua Pusat Studi Kesehatan Pariwisata Al-Azhar Islam di NTB, dan saya hari ini harusnya saya ada di NTB nih Pak hari ini. Tapi saya nggak bisa, kenapa? Karena kesulitan transport. Jadi penerbangan langsung berhenti. Saya harus lewat darat laut, tapi begitulah keadaan, dan kita lihat bagaimana proses itu. Tahun 2025 itu NTB akan merencanakan 8 kali event MotoGP. Jadi setahun itu akan ada 8 kali. Dan itu tentu persiapannya tidak mudah. Artinya posisi ini sebenarnya kalau dari sisi kepastian, apalagi kita menyangkut muktamar ini kan tentang masalah kesehatan. Seperti yang disampaikan Pak Ketua ID tadi. Jadi fokus kita adalah kesehatan, maka akses-akses yang sifatnya bisa bonus penambah itu mungkin sebagai suatu hal yang harusnya mempermudah muktamar ini dengan lebih baik. Jadi jika nanti misalnya memang Bali terpilih dan menjadi bagian penting dari muktamar ini, tentu menonjolkan hal-hal yang sifatnya kepentingan kesehatan tadi, bagaimana kesehatan kita, rumah sakit kita, rumah sakit internasional itu kan terbentuk. Bahkan Pak Gubernur kami itu membuat namanya wisata tradisional, bukan wisata saja, kesehatan tradisional yang berbasis tentu sudah jelas dengan regulasi pemerintah. Bahkan kita juga mengembangkan produk-produk tradisional. Jadi bagaimana akan pembuatan atau pengemasan herbal obat itu di kawasan Kintamani. Itu kita kembangkan juga. Jadi menjawab muktamar itu ada 2, medis secara internasional dan tradisional yang didukung oleh regulasi oleh Pemprov Bali. Ini jadi menarik buat khususnya kalau kita mau memperkuat ketahanan kesehatan termasuk obat-obatan tradisional, maka Bali bisa diperhitungkan pada tahun 2025 dan tepat dengan kehadiran muktamar ini supaya ID nanti juga terbuka terkaitan dengan muktamar ini. Jadi hal itu yang ingin saya sampaikan, bahwa kita memang akan sinergi dengan NTB, tetapi NTB tanpa Bali itu suatu keniscayaan. Jadi Bali lebih bagus, artinya untuk dihadiri sambil ke sana ke NTB silakan. Karena NTB juga menawarkan sesuatu hal yang beda, namun sedang dalam proses. Tentu kita berharap dengan lebih fokus ke Bali, semua infrastruktur terbentuk, Bali juga sudah berubah tahun 2005, maka peluangnya lebih banyak. Nah, untuk itu tentu masukan buat para tim Bali yang mau berangkat, agar dipertajam lagi promosi kita berkaitan dengan konten tadi, konten-konten yang mau kita sampaikan, karena ini kampanye, termasuk juga hal-hal yang sifatnya sangat spesifik terkait dengan menjawab kebutuhan para dokter dan keluarganya terkait menjawab hal-hal yang mau dilihat pada tahun 2025. Saya rasa gitu Kang Adi. Pokoknya kalau udah Bali garansi itu. Ya, garansi 100% ya. Ya, Dokter Dewa Gede Basudewa ya. Terima kasih atas pendapatnya. Ini juga dari Dokter Made Tirtayasa ya. Bahwasanya ini harus all out nih promotionnya nih. Sebab Bali yang baris di Aceh. Congrats buat Dokter Dewa Gede ya. Jadi ini
memang betul-betul nih Pak Teja dengan Pak Widiasa nanti all out kita promotion ya. Itu Dokter Kang Adi. Ya. Kang Adi. Ya, Dokter Tirta Yasa itu orang Bali, tetapi tugas di Samarinda, tugas di Tenggarong. Oh, iya. Mau sampaikan Dokter Tirta Yasa? Tirta Yasa ya panggilannya, saya maaf mungkin level saya agak kaku nih. Dokter Made silakan. Di Bontang Dok, bukan di Samarinda. Oh di Bontang ya, silakan Dok. Ini lagi operasi nih. Silakan. Lagi menjawab Dok. Iya. Saya senang aja mendengar semangat teman-teman di Bali, walaupun saya di daerah, tetapi saya tetap mensupport. Bahwa Bali itu memang adalah sentra dari perhatian seluruh Indonesia dan dunia Dok. Amin. Bali bangkitlah Indonesia. Selamat buat Bali. Ya. Om, Santi Om. Ya. Terima kasih Dokter Made Tirta Yasa ya. Ada lagi kira-kira teman-teman yang mau memberikan masukan, Dokter Kompiang nih ya, Dokter Teja ya, mungkin saya mau dengar juga nih. Dokter Kompiang, silakan. Tadi udah buka video ini, Dokter Kompiang. Atau dari Banten nih, Dokter Atep nih, saya mau dengar juga. Dokter Kompiang, silakan Dokter Kompiang. Masih di mute Dok, izin Dok. Masih di mute Dok. Ya, ini. Ya, Dokter Kompiang. Ya, kami sangat mendukung ya Dokter Widiasa idenya untuk menjadi calon tuan rumah muktamar mendatang. Untuk venue ya semua orang tahu lah ya, di Bali kita tidak pernah apa-apa. Travel dari semua airport bisa langsung ke Bali. Kemudian kita pernah menjadi panitia World Medical Association. Kemudian jangan lupa juga bahwa Bali sering dipakai sebagai tempat pertemuan perhimpunan ya. Sayangnya memang Muktamar ID maupun Mukernas memang belum pernah, tapi mudah-mudahan ini kami mendukung. Terima kasih. Ya, Dokter Kompiang, ya, makasih. Ini saya mau dengar juga nih dari Banten. Coba bersuara nih, Dokter Rifki atau Dokter Atep, silakan. Siapa saja nih dari Banten kawan saya nih. Halo. Oke, saya mau dengar juga nih Dokter Kadek nih. Ini teman saya nih, baru diangkat jadi Ketua Perdaweri nih. Dokter Kadek. Ya, silakan Saya Dokter Kadek. setuju aja, Dok. Ini peranannya Perdaweri ini harus promo benar-benar nanti ini. Silakan. Siap. Siap mendukung, Dok. Mendukung ya. Kira-kira apa yang mau dipromosi ini dari Perdaweri Bali ini? Silakan untuk mendukung ini. Waduh, apa ya, Dok? Wah, ini nih udah disebut-sebut nih sebagai wisata nih, kedokteran wisata ini. Ya, kita dari sesuai dengan kepanjangan Perdaweri ya, Dok. Jadi dari bidang-bidang itu kita mendukungnya, Dok. Jadi dari segi wellness, anti-aging, regenerative medicine, estetik. Nah, jadi teman-teman yang bergabung di bidang-bidang itu yang kita ya siap support. Wah, ini harus dibilang sama Prof. Aca ya nanti. Baik, ya. Terima kasih Dokter Kadek. Ada lagi? Makasih Dok. Ya, makasih Dok. Ada lagi yang mau menyampaikan sebelum nanti Pak Suteja dengan Pak Widiasa, mungkin kita udah 1 jam nih hampir. Iya, silakan. Oh, Pak Nyoman Rudi. Mohon maaf tadi. Silakan Dok. Silakan Dokter. Ya, Kang Adi. Ya, silakan Dokter. Ya, saya perkenalkan diri ya, saya sebagai Wakil Ketua ID Wilayah Bali ya. Iya. Yang pertama, kenapa kami dari ID Wilayah mendukung ya. Jadi kalau esensi dari muktamar itu kan ada beberapa hal. Yang pertama, kita
ingin melaksanakan kegiatan organisasi. Yang kedua, kita ingin rekreasi. Kan gitu ya. Nggak bisa dipungkiri. Sekarang aja di Aceh, Kang Hadi bicarain kopi saring ini. Iya. Kopi saring. Ya, nah, kenapa? Apa sih keunggulannya Bali dibanding yang lain gitu ya? Yang pertama, kalau kita lihat sebagai wadah organisasi keamanan nomor 1. Amin. Ya. Yang mudah-mudahan dengan aura Bali kami berharap aman, tentram, Hadi. Ya. Ada perkelahian di situ ya. Semoga ya. Jadi kalau kami mungkin kegiatan-kegiatan internasional sudah sering dilakukan di sini dan semuanya berjalan dengan aman dan tertib. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai ajang rekreasi ya. Tadi Bu Kadis Dispar dan Pasar juga sudah menjelaskan. Kalau ingin rekreasi kemana saja sih? Oh, ke Bali saja. Kenapa? Jadi kita keliling dalam 1 hari, berapa objek wisata sudah kita dapatkan. Iya. Nah, kalau kebetulan saya kepingin juga Lombok, ya nyebrang aja lagi 7 jam. Ya, kan bisa dari Bali dan Pasar. Saya kepingin lihat ini MotoGP misalnya, kalau ada, ya nyebrang aja. Jadi 7 jam ke sana, malam-malam, pagi balik lagi, sudah nyampe di Bali kan. Jadi sudah praktis sebetulnya. Ya, itu jadi kita bisa keliling di Bali, ngelihat keindahan alam dan lain sebagainya. Kalau kepingin MotoGP juga dekat ke situ. Kita jadi sambil menyelam, menurut di Siri tadi minum air katanya. Jadi dua hal bisa didapatkan. Ya, yang ketiga yang kami antusias adalah sarana dan prasarana. Jadi jangan tanya lagi Kang Hadi. Ya. Jadi Kota Denpasar itu hotel-hotelnya semua berkelas. Jadi dari sisi penerapan prokes. Nah, ini prokesnya sudah coba mungkin Kang Hadi lihat ke Sanur itu sekarang semua prokesnya sudah jalan. Walaupun mungkin 2025 semoga sudah benar-benar tenang ya, tidak ada. Ya, tetapi dari sekarang sudah prokes itu bagaimana kalau masuk hotel, standar prosedur yang diterapkan sudah berlaku mulai sekarang Kang Hadi. Ya, jadi harapannya dari sisi penyakit bisa. Nah, yang keempat dari sisi kegawat daruratan, ya kita punya rumah sakit sekarang kan dibangun. Mungkin 2025 mudah-mudahan sudah oke ya. Kalaupun belum, Sanglah ini sudah aksesnya kan sudah ke internasional. Semoga tidak ada peserta kita yang sakit. Jadi yang paling penting dalam suatu kegiatan kan bagaimana kita mengakses dalam kondisi darurat, kita bisa cepat melakukan rujukan. Nah, ini kalau di Sanglah ini dengan acaranya misalnya di Sanur cuman 10 menit mungkin. Jadi fasilitas ada helipad kita di sana Bu, di Siri ya. Jadi Pak Putra ya kita punya ya. Jadi kalau ada apa-apa kan cepat. Jadi kita bisa transportable lah. Jadi untuk kasus-kasus yang perlu rujukan. Itu saya rasa syarat untuk harus dipenuhi dalam penyelenggaraan acara. Jadi itu semua ada di Bali. Ya. Jadi saya salut Lombok juga bagus ya, tetapi mungkin akan lebih bagus lagi kalau di Bali. Iya. Iya. Bagus dua-duanya memang. Iya. Kebetulan Kang Hadi di Komisi A ya sama saya bareng-bareng ya. Iya. Baik. Makasih. Ya, sama-sama. Abli ya. Nah, ini menjadi tolak ukur daerah semua berlomba ya dengan kesiapannya. Namun tentunya kita siapapun yang terpilih akan kita dukung semuanya. Tapi yang penting Bali ya. Bali dengan barisnya gitu. Mungkin saya beri kesempatan, ini masih ada waktu 10 menit. Ada Kang Hadi. Ya. Kang Hadi. Ya. Wah, iya, silakan. Boleh Lombok jadi muktamar, tapi Bali duluan gitu loh Pak Hadi. Iya. Waduh, lumayan ya ini. Karena lebih pas karena dapatnya lebih banyak
Itu semuanya. Ya, lebih banyak bonusnya nanti belakangan dapat dia. Ya, Oke. Gitu Bang Adi ya. Mandalika udah duluan ya. Baik. Ada lagi? Ya, makasih. Ya. Terima kasih, Dr. Dewa. Mandalika itu masih proses dia. Ya. Ya. Baik. Ada lagi mungkin sebelum kita sudahin, mungkin nih saya mau kembali lagi ke Bu Desire nih. Ibu Desire. Ya, ini Bu, pokoknya dukungan untuk Muktamar di Bali. Ini kan tentunya jangan-jangan nanti begitu Muktamar di Bali, dokter dari luar negeri juga nih sampai nih ikut sambil melihat nih. Kira-kira pesan Ibu untuk promosi betul-betul pada Ikatan Dokter Indonesia ini apa nih Bu? Jaminannya dari Kepala Dinas Pariwisata Denpasar. Silakan Bu. Kalau belum ke Bali Pak, ya. Itu jangan mati dulu Pak. Wah, ya, Jadi ya. Harus lihat Bali Pak, karena harus lihat Bali. Atau mungkin para dokter sudah sering ke Bali, ya. Cuma nanti tahun 2025 sudah berubah sekali Pak. Kami sejak pandemi ini kami banyak berbenah, jadi Bapak Gubernur maupun Bapak Wali Kota sedang melakukan pembenahan Sarpras Pak. Jadi Sanur, kemudian nanti juga ada namanya Bali Turtle Island Development di Pulau Serangan, itu sudah kami kembangkan, itu akan ada sekolah internasional di sana dan juga hotel-hotel baru, itu juga KEK nantinya. Kemudian juga Bapak Gubernur membangun yang disampaikan tadi bahwa akan ada crosscut di Bali untuk jalan dari Gilimanuk ke tengah-tengah Bali, dan kemudian juga Sarpras Pura-Pura, kemudian juga Balai Budaya. Nanti tahun 2025 Bali berubah Pak, jadi pada saat yang tepat rasanya tahun 2025 para dokter mengadakan muktamar di Bali nanti. Iya. Nah, semoga Denpasar terpilih Pak. Terima kasih. Ya, amin. Mohon dukungannya Pak. Ya, pasti. Semua dokter pasti semua udah ke Bali. Tetapi dalam situasi muktamar ini yang belum. Ya. Nah, itu yang paling penting. Dokter Teja, silakan, mungkin kita mau akhiri bincang-bincang kita, Dokter Teja. Terima kasih. Ya, silakan. Nah, ini terima kasih, silakan. Guru besar, senior, sejawat semua. Sekali lagi mohon dukungannya. Amin. Untuk Muktamar 32 Ikatan Dokter Indonesia bisa dilaksanakan di Bali tahun 2025, dan 2025 Bali akan berubah, ada Bali baru, demikian juga ID di 2025 akan menjadi ID yang newborn, Bali juga Bali yang baru. Mari kita nikmati Bali di 2025, beda dengan nikmatnya Bali sekarang. Terima kasih. Wah, mantap. Terima kasih. Nah, ini ketuanya nih langsung, Dr. Widiasa, silakan. Baik, Dokter. Terima kasih. Ya, silakan. Dokter Adi. Ya. Para senior, semua para ketua ID cabang se-Bali, se-Indonesia, para ketua ID wilayah, para ketua perhimpunan dan ketua keseminatan di lingkungan ID yang nanti memegang hak suara untuk pemilihan tuan rumah muktamar yang ke-32 nanti, saya ketua ID cabang Denpasar mengharapkan dukungan bukan hanya untuk kami sebagai tuan rumah, tapi bagaimana Bali ini bisa bangkit karena Bali hidup sebagian besar dari pariwisata. Terpilihnya Bali Bali adalah semangat buat kami, motivasi besar buat kami di Bali, dan semoga dengan semangat Bali bangkit, Indonesia bangkit. Selamat datang nanti di Bali, Muktamar ke-32 2025. Denpasar, Bali siap untuk menjadi tuan rumah yang baik, yang dapat menyambut Bapak Ibu semua dengan fasilitas dan semua hal dukungan yang sudah ada di saat tahun 2025 nanti. Bali baru, ID Reborn. Terima kasih, Dr. Hadi. Ya, terima kasih. Mantap sekali. Baik, mungkin kita akhiri karena sudah hampir 1 jam. Terima kasih yang senior yang saya hormati, Dr. Suteja, dan mungkin
dokter-dokter ketua ID cabang yang lain yang saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, juga Dr. Widiase. Dan ini kali ini Bali selalu dokter itu selalu ditemani oleh Kepala Dinas Pariwisata ya. Itu yang sangat penting. Karena apa? Karena ini merupakan wajah Indonesia. Betul ya Bu Desire ya. Terima kasih atas bincang-bincang sore ini. Ya, nanti kita akan berjuang di Aceh untuk Bali. Bali baris ya tadi, Bali baris, Bali bangkit ya. Mungkin saya nggak hafal nih. Jadi kita betul-betul mempersiapkan Bali untuk menerima para dokter seluruh Indonesia yang muktamar ke-32. Dan mengakhiri kata, mungkin saya mengucapkan terima kasih buat kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa untuk selalu memberkati kita semua. Terima kasih. Ya, makasih Bu Desire, Pak. Terima kasih, ya semuanya, ya Pak Dewa. Ya. Terima kasih Wadi, terima kasih Bu Kadis, ya. Semuanya. Ya. Ya. Hidup Bali. Selamat Pak. Semangat. Ya. Tangguh, salam tangguh Pak. Ya, siap. Dan pasar menang. Menang ya. Terima kasih, saya akhiri ya. Saya live semua ini. Terima kasih Pak. Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Desire, Bu Kadis. Ya, sukses. Bali, sebuah pulau indah di Indonesia, terkenal akan keindahan alamnya, keindahan budaya, keindahan hubungan manusia dengan penciptanya, keindahan untuk Nusantara, keindahan untuk dunia. Cabang Denpasar dengan penuh kerendahan hati siap melaksanakan Muktamar Ikatan Dokter Indonesia yang ke-32 tahun 2025. Mengundang seluruh insan dokter tanah air untuk berkumpul, bersilaturahmi, bermufakat di tanah yang indah ini untuk kemajuan dunia kesehatan tanah air.